Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Our podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimi Sostia, menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngelus kalian. Apa kabar semuanya? Apaan lo? Gue baru mulai nih. Oke, jadi di sore hari yang bahagia, seduh-seduh gitu berada gue recording di studio kesayangan kita semua, podcast Mas Asia Network. Gue sedang bersama seorang teman gue. Anjay, temen banget nih. Temen aja gak sih? Without the benefits. Siapa tahu di sini. Lanjut ke Toriba. Abis ini kali ya. Ya, jadi ini sebenarnya gue udah pengen record sudah lama, cuman baru tersampaikan sekarang. Mungkin rezekinya mungkin hari ini kali ya. Rezeki gue bilang. Iya, jadi langsung aja kali ya, tanpa basa-basi gue shout out langsung. This is Rebecca. Hai. Hai, aku biasanya dipanggil Becky tapi Nggak sayang aja. anjing lo. Gue tampol. Status lo apa sekarang? Single. Oh, single. Kalau udah punya pacar mungkin udah sampai sini aja kali ya. Langsung end. Oke, jadi single sudah berapa lama ya? 20 tahun. Batuk gue. Gak mungkin. Serius, paling mental itu HTS. Oh. Gak pernah pacaran yang beneran. Hubungan tanpa susu. Anjing lo. Maksudnya hubungan tanpa status, guys. Gue tampol. Gue takut banget ditampol gitu kan. Abis ini Pakai apa? tangan. Oh, tangan. Vlogger. Pakai vlogger. Iya. Status single umur 20 tahun. Kesibukan lo apa sekarang? Kesibukan gue kuliah. Selain itu gue dari SMP itu suka kerja behind the scenes di photoshoot gitu. Gue mainly makeup artist, tapi selain itu stylist sama director. Cuman kayak belakangan ini gue jadi talent juga untuk photoshootnya. Jadi depan kamera. Gila, anak artsy banget ya. Artsy banget gitu ya. Gila. Gak nyangka gue. Kacau. Padahal gue yang ya udah gue ngapain ya anjing, gue cuma host bacot doang aja. Lo yakin gak nyangka udah lihat Instagram gue kayak apa ya? Iya juga sih. Jadi so far lagi sibuk kuliah, nggak kerja? Kerja tanda kutip ya. Soalnya kayak duitnya juga nggak terlalu ada. Iya. Cuman kayak lagi ngumpulin portfolio lah bisa dibilang. Iya. Jadi so far gue cerita sedikit nih guys ya. Gue kenal sama Becky ini tuh sebenarnya dari, kalau misalkan kalian tahu, gue tuh dulu pernah record sama salah satu personilnya Jakarta Sensor. Dan gue kenal dia itu dari salah satu ownernya Jakarta Sensor yang baru terlaksana sekarang. Gitu. Jadi ya, selamat datang di FW Podcast. Mudah-mudahan lo nyaman ya dengan ngobrol gue yang ya anjing apa nih. Ya kan kontennya sama-sama aja menurut gue. Jadi kayak yaudah biasa lah. Waktu itu lo di Jawa sering ngomongin apa sih? Ya mainly focusing tentang sex ed sih gue. Kayak STDs atau pengalaman kayak clubbing culture gitu, do's and don'ts gitu-gitu. Untuk kayak menginformasikan orang-orang pada umumnya kayak kita tuh pengalaman kayak gini, jangan sampai lu kena batu kayak kita gitu. Emang lu pernah kena batu? Pernah. Kenapa tuh? Maksudnya ditimpa orang atau gimana? Itu juga pernah. Sama cewek yang cowoknya lagi ngejar gua. Jadi cowoknya udah punya pacar? Iya. Bajingan. Mereka tuh kayak lagi on and off gitu loh. Apanya on and off? Hubungannya. Hubungannya lagi. on and off. Bacot lo anjing. Gue tampol sumpah. Iya, bisa aja kan on and off tombol yang lain gitu kan. Ternyata hubungannya on and off. Kenapa bisa dikejar sama orang yang punya cowok pada saat itu? Kayaknya emang gue sejak kayak Wildin, tahu istilah Wildin nggak? Apa itu? Ya pokoknya bermacam-macam lah, kayak itu party lah, apalah. Gue kayak emang orangnya
mungkin bisa dibilang easy going. Jadi kayak gue sama semua orang kayak have fun aja gitu. Easy going bukan berarti gampangan ya guys. Iya, Ya. bukan. Gue disclaimer easy. aja. Easy going, bukan easy ya. Ya, ya. Iya, jadi kayak karena gue baik sama semua orang menurut gue ya. Zodiak lo apa sih? Pisces. Oh, Pisces. Jadi si cowoknya tadinya gue kira temannya teman doang, tapi Oh. kayak dia ngelain gue kayak, lu lagi di Lucy ya, gue jemput. Nah, ternyata gue lagi di Fable bareng cewek yang on and off ini. Dan si ceweknya ini beneran kayak pakai boots hak tinggi, beneran tendang kepala gue. Dan Anjing. temennya beneran tampar tangan gue kayak gitu. Tapi sekarang jadi best friend gue, si temennya. Kenapa bisa gitu anjing? Soalnya kayak miskom aja paling. Tapi pada saat itu Soalnya cowoknya mau jemput gue di tempat itu yang lagi ada dia gitu loh. jadi sebenarnya nggak salah juga sih, karena cowoknya mungkin nggak tahu juga kalau cowoknya lagi di situ nggak sih? Pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Soalnya satu lingkungan semua kan. Iya sih, tapi ya Fable di bawah, lu sih di atas kan. Tapi setidaknya gitu loh. Kayak apa mungkin pada saat itu lagi nggak kontak-kontakan mungkin dan nggak Enggak, sadar. itu zaman-zaman path. Jadi semua orang check in. Soalnya lagi ada DJ twerk. Tahu kan Bener, TWRK? Nggak mungkin nggak tahu. Itu kan ngehits banget dulu. Badinga. Ya, anjing sih itu zaman-zamannya pada saat itu. Berarti lu udah mulai clubbing culture gitu udah dari umur berapa cuy? Itu main pet itu 2013, 2014 nih. 2014 gue. Anjing. Ya, itu 13 tahun. Jadi itu Soalnya kayak kebanyakan temen-temen gue itu di atas gue. iya. Iya, jadinya kayak, dan dulu pas gue kecil tuh gue lebih kurus dari sekarang, kayak beneran tirus banget. Jadi kayak muka gue busuk gitu loh. Kenapa emang? Karena tirus banget jadi busuk. Tapi sekarang udah mulai berisi kok. Makanya Iya, gak terlalu iya. busuk. Orang kayak lebih lihat gue friendly sekarang. Kenapa tuh? Karena udah gak terlalu tirus. Kalau tirus itu dikelihatannya kayak Maleficent gitu loh. Oh, Angelina Jolie banget ya? Iya, kayak beneran busuk. Tapi enggak, gue kayak gimana ya? Orang menilai busuk itu karena apa anjing? Karena udah tirus, terus terlalu banyak clubbing, hidup gak teratur, terus pas Tidur. lo ketemu siang-siang rasanya kayak lo ketemu mayat. Itu sih Pucet. iya, itu gue dari dulu. Gila-gila. Makanya Tapi sekarang lo bilang udah seger banget sekarang. Lumayan. Cocok ya? Enggak, ini sebenarnya semua bohong. Kenapa gitu anjing? Gue masih sebusuk dulu. Oke. Cuman ini ya karena cabian doang, Iya, kelihatan iya. cheerful. Kayak lebih bahagia gak sih sekarang? Mungkin karena gue memperkecilkan lingkungan gue. Jadi bahagia menurut lo apa? Anjay. Gue lagi benar. Ya, bahagia buat gue itu di environment di mana lo nggak merendahkan diri sendiri karena standar mereka, atau di lingkungan di mana lo not only di support tapi kayak di apa ya Judging. istilahnya, nggak kayak di encourage untuk become more than you are gitu. Capek gak sih kayak gitu? Capek sih capek, tapi worth it daripada capek clubbing busuk goblok gitu. Tapi lo menikmati kan? Enggak. Kenapa? Lah terus Karena udah berapa tahun sekarang. iya, maksud gue pada saat itu kenapa lo kayak gitu loh? Oh, Apa kalau soalnya mencari pada saat itu kan pelarian? masih kaget, masih bocil, masih kaget kayak wuh party Iya, gitu. iya, iya. Sekarang udah enggak lah. Ya biar culture banget lah ya. Anjing. Culture sebelum ada culture. Enggak, soalnya kadang dulu tuh pada masa itu pas zaman-zaman pet itu kayak gimana ya? Orang akan terlihat keren ketika every day, every time lu lagi update di mana dengan sosial media dengan foto apa dan di mana lu berada gitu loh. Dan gue oke gitu loh. Dan tahu nggak sih itu gue masih SMP kan. Gue dan kakak-kakak kelas gue itu kayak ada yang sering nge-check in di path padahal lagi cabut sekolah. Dan gue kena batu anjing goblok. Gue lagi check in di Nasi Kenanga Pondok Indah. Gue lagi makan nasi campur nih. Seharusnya lagi kelas kan. Padahal gue lagi cabut nih. Terus ada yang screenshot kirim ke principal gue. Terus gue langsung dipanggil dong the next day kayak, dan beneran dikasih screenshotnya. Kamu check in ke path ya? Anjing. Kamu lagi di mana? Bukannya seharusnya kamu lagi di kelas. Setahu aku kamu masuk kok sesi pertama. Kenapa sesi keempat kamu di luar sekolah? Gitu. Anjing. Jadi kayak emang banyak cepu di dunia ini. Iya sih. Ya mesti gimana ya kan? Ya ketika lo update suatu hal di sosmed apapun itu, gue rasa ya ketika orang screenshot dan segala itu udah salah satu orang yang kayak ya resiko lo gak sih?
Wah semuanya sih, kayak jejak di digital itu kayak beneran serem banget. Tapi lu setuju dengan jejak digital gitu gak sih? Setuju dengan segimananya nih? Maksudnya kayak ketika orang mungkin mencari-cari kesalahan lo di beberapa tahun yang lalu 2013 2014 kayak Oh tentang cancel culture gitu. ah Menurut gue itu kayak misalnya kalau lu udah ganti stansa dan lu udah vokal tentang views lu sekarang, lu nggak boleh disalahin tentang views lu 10 tahun yang lalu gitu loh. Tapi lu kalau sampai sekarang kayak gitu ya salah lu sendiri anjing. Tapi masalahnya gue itu bukan yang tentang political views lo, tapi kayak lebih ke yang gue cuman mau sharing sama teman-teman gue. Misalnya nih gue lagi have fun, atau bukan fun yang tanda kutip ya anjing. Enggak, Tapi kayak- gue lagi tapi fokus di muka lu bacot enggak. Terus gue jangan liatin deh bahaya anjing. kayak have fun sama temen-temen cewek gue gitu, terus di screen record, di viralin di Twitter, itu nggak seru tau. Oh pernah? Pernah. Gara-gara apa emang? Jadi kayak my friend was just playing with my tits. I say that like it's nothing ya. Enggak, jadi enggak, Gue gak bayangin yang tadi anjing. emang gue sign of affectionnya physical touch, Ah, oke. mau itu sama temen atau Tapi, sama tapi itu salah partner. satu love language lu ya? Iya, makanya love oke. affection gue. Jadi kayak main-main physical touch sama teman-teman itu udah biasa buat gue. Itu emang how I show it. Cuman masalahnya temen gue yang salah satu ini itu somebody gitu, dan gue lupa dia somebody karena kan sebagai temen gue lihat dia sebagai temen doang. Jadi sering lupa dia somebody gitu. Ada yang screen record dong story gue, padahal dia nggak repost story gue yang temen gue yang somebody ini. Langsung kayak berapa jam yang kemudian temen gue yang satu lagi kayak anjing lagi rame nih di Twitter. Terus kayak kita udah berapa jam sampai malam gitu udah berusaha untuk take down. Udah nih kita kontak orangnya udah di take down, tapi Tapi itu yang viral siapa dah? Oknum-oknum yang kayak ngapain sih lu anjing? makanya orang gabut, banyak orang gabut di internet kan. Ya udah, terus kita udah berapa jam sampai malam, kira udah selesai nih, kelar masalahnya. Ya udah gue tidur tenang, tapi bangun-bangun gue dapet notif Instagram story di tag kayak rame banget di akun yang ada kayak 20.000 follower fanpage gitu. Terus kayak gue videonya di post di situ. Anjing. Dan orang-orang yang follow account itu pada tag gue Instagramnya. Terus gue langsung kayak minta sama orang yang di take down. Gue takut soalnya kayak bukannya gue cari sensasi gitu loh. Gue malah gak mau cari the wrong audience. Gue mager dihujat. Tapi lu tipikal orang yang nge-share sesuatu hal yang emang berdasarkan lebih milih dari prestasi gak sih daripada sensasi kayak gitu? Karena emang Jauh lah. niatnya tuh lu bercanda aja. Cuman kadang orang-orang di internet itu kadang mereka hanya melihat apa yang ditampilkan doang gitu loh. Dan mungkin personality gue pada akarnya itu agak intens ya untuk some people. Mungkin ya. Jadi kayak kalau nggak kenal lama atau kayak nggak tahu lama gitu, kayak lihat orang sebagai gue kayak what the fuck, ini cewek apaan sih, caper banget atau gimana gitu. Iya sih, ya is that normal gak sih, kayak ya gue pun kayak misalkan lihat lo kayak oh wow begini ya. Tuh kan. Ya karena gue gak kenal kan. Iya, Dan sekarang baru ketemu, oh ya emang orangnya seperti ini, ternyata friendly itu loh orangnya. Ya, jadi buat tuh kalau melihat seseorang tuh, dan melihat seseorang jangan langsung dari apa yang lo lihat gitu. Dan jangan juga dari cerita orang gitu loh. Ya kenalan aja dulu, siapa tahu cocok ya kan. Tapi kalau mau kenalan jangan DM kayak hai cantik, koma. Kayak gitu, kayak itu serem anjing. Yang bener kayak gimana bang? Yang bener harus ada mutualan dulu sih. Atau enggak kayak at least feed lo kelihatan ada kayak mutual interest. Kalau beneran lu private, lu followernya 40 nggak ada mutual sama sekali, itu kayak lu kayak gue takut. Iya sih, itu kontol sih. Iya gak sih? Ya maksud gue kayak lu mau kenalan sama orang gitu loh. Lo kalau mau dikenal jadi teman, ya setidaknya lu harus punya. Lu bayangin dulu dari perspektif mereka, siapa ya ini yang mau kenalan sama gue gitu loh. Iya. Kayak lu juga nggak mau digituin pasti. Nggak mau lah anjing, ngapain kayak. Ya banyak kayak contoh lah di akun FWB gitu ya. Akun kayak gitu, ayo min ngewe min. Lu siapa? Nah, this is actually something I wanted to talk about. Iya. Karena lo akunnya OFWB kan. Yap. Jadi kayak emang you often talk about sex and sexual related activities. Yep. Dan malah karena itu semua orang pada umumnya think that itu
otomatis equal lo mau ngewe sama semua orang. Itu. Wah, lo nggak ngerti lagi, gue capek banget. Gue Iya. karena saking passionate-nya talk about sex education, Yep. karena itu banyak banget orang random kira itu gue sange banget 24 jam setiap hari. Cuman karena gue mau Speak cerita up aja. karena gue mau cerita pengalaman dan kayak cerita tentang edukasi yang gue dapet tentang kayak ginian, bukan artinya gue sange 24 jam. Enggaknya. Dan kalau gue sange 24 jam pun bukannya gue sange sama lo juga gitu loh. Iya, Kayak iya. masih ada preference lah. Gila lu anjir, Iya. pala lu. Iya. Tapi dari semuanya basic lo bisa berbicara seperti itu basicnya dari mana? Belajar kah? By experience kah? I think it's because gue dari kecil udah expose sama mungkin Western media ya. Western media Lo sama kecil di mana sih? gue kecilnya di Singapura 10 tahun. Oh fuck. Iya, jadi kayak karena gue first language bahasa Inggris, Yep. gue lebih ke expose ke Western media. Jadi gue baru tahu pergaulan Indo tuh pas umur 11 tahun. Baru lo kesini. Kaget ya? Kaget anjing, gue reverse culture shock. Iya. Dan apakah itu ngebuat lo depresi pada saat itu? Ada beberapa tahap sih. Tadinya tuh tentang materi, kayak yang tadinya gue di sekolah internasional di Singapura itu kayak nggak ada yang ngerti merek. Terus tiba-tiba gue pindah ke sekolah internasional yang isinya lokal, orang lokal semua di sini. Tiba-tiba kayak kita masih umur 11 tahun, backpack sekolahnya semua branded gitu loh. Gue kayak kaget gitu. Itu pas pertama gue pindah ke sini masih bocil. Tapi pas udah puber gitu, gue kagetnya kayak jaimnya itu loh. Kenapa? Kayak oh kalau clubbing kita gengnya segini aja, atau kayak kita lingkungannya sini-sini aja gitu. Kayak gue culture shock aja. Soalnya dulu kayak nggak di Singapura pas, soalnya gue sekolahnya kayak ada 60 beda nasionalitas gitu loh. Oke. Jadi nggak ada geng-gengan gitu, semuanya beneran kayak get along with each other. Terus gue pindah ke sini kayak, tapi obviously tentang umur juga. Pada umurnya kan. Ya mungkin gimana ya? Ya culture-nya beda kali ya. Culture-nya tuh beda ya. Ya mau gimana anjir? Mungkin gue yang udah lama di Indo terus tiba-tiba keluar dengan culture yang berbeda ya, mungkin gue pasti bakal beradaptasi lagi gak sih? Tapi menurut lo emang dibandingin Indo di luar lebih easy going nggak? I think iya sih. Iya kan? Jadi kayak ya udah bodo amat gitu gak sih? Iya. Nggak- Like you nggak- just take it as it is. And it's not like you can change it. Tapi lo udah abis ini mungkin lo mau nyelesain study di sini gak sih? Atau lo berencana untuk balik cabut keluar? Jadi gue programnya double degree. Gue 2 tahun di sini. Terus nanti 2 tahun di Australia. Gue mau lanjut S2 di Jepang. Kenapa Jepang? Karena gue wibu garis keras. Bau bawang nggak ya? Coba cek untuk sendiri. Maksudnya apa sih? Gue gak paham deh. Iya, aku juga kurang paham. Jadi Wibu Bau Bawang itu ceritanya ada satu festival atau beberapa festival wibu gitu kan. Kayak karena kepanasan outdoor tuh kayak bau bawang, atau enggak kayak saking sering nonton anime dan main game, baca manga apa segala, nggak pernah keluar kamar, nggak pernah ke kamar mandi, nggak pernah mandi berapa hari gitu. Makanya semua wibu dianggap bau bawang. Tapi lo kayak gitu gak sih? Kayak gak mandi beberapa hari gitu? Ya menurut lo gue wangi nggak tadi? Emang lu ngendus-ngendus gak? Gak ngebis juga sih gue. Kan gue takut ya kan? Si baru kenal. Iya anjir, dari tadi lo tutup mata buang muka. Kita balik lagi ya ke yang lo bilang tadi, bahwasanya lo gimana ya, lo berani untuk speak up tentang masalah sex education yang lo dapetin dari mungkin experience atau Experience baca and exposure to Western media iya. lah. Nah terus tadi lo juga sempat bahas tentang yang namanya kalau kayak misalkan gue admin FWB gitu. Bukan berarti gue juga doyan FWB nyet gitu lah. Bukan berarti gue juga yang lo tiba-tiba nge-DM gue ngajakin FWB terus gue ayoin nyet. Enggak, karena ya kita punya boundariesnya itu ya kan. Not just boundaries but preferences. Menurut Yeah, gue yeah, yeah. boundaries itu kayak the next step over preferences. Yeah, Jadi yeah, at yeah. first lo prefer orang kayak gimana, abis itu sama orang yang lo prefer ada boundariesnya. Nah. Lo mau ngapain sama orang yang lo prefer Nah. gitu. Dan kalau ada layer-layer sebagai itu, ya kali anjir lu mau ngewe sama siapapun tuh orang. Iya gak sih? Kayak especially dari baju gue gitu loh. Kayak gue tuh gak confident cuman dari satu segi badan gue, dan itu buncit gue. Dan itu karena gue udah minum lama. Jadinya kumpulnya tuh di buncit. Lo mau ketawa dari tadi kan? Gue juga buncit Kumpulnya kok. enggak, lo harus lihat punya gue. Jadi kayak brand kumpulnya fat gue tuh di buncit semua. Tapi gue masih confident sama
misalnya kayak tulang ini apa sih namanya? Collarbone gue. Jadi gue selalu pakai baju yang emang bikin torso gue lebih kelihatan panjang, yaitu baju yang otomatis bikin tete lebih kelihatan kan ya. Karena gue mau tunjukin tulang itu dan gue mau kelihatan lebih panjang gitu kan. Dan menurut gue kayak untuk balance paha gue yang lebih kecil dari perut gue harus kelihatanin itu juga. Jadi gue selalu pakai dress mini yang emang flowy di bagian perut, dan itu most of the time ya emang baju tidur / lingerie. Cuman gue kalau keluar pakainya pakai stocking sama boots dan jaket. Itu biasanya outfit gue, uniform gue kayak gitu setiap hari. Cuman karena itu gue kan setiap hari ngepost pakai kayak gituan kan ya, karena itu daily outfit gue. Ada nggak yang rese-rese komen gitu? Bukan komen doang, tapi kayak beneran DM kayak, atau misalnya kan gue main dating apps nih, 4-4-nya. 1. 4 yang besar nih, yang prioritas. Gue nggak main yang sampah ya, sorry. Gue mainnya Tinder, OkC, Bumble sama CMB. CMB itu apa ya? Gue baru denger nih. Coffee Meets Bagel. Jadi 4-4-nya itu tolong ya obviously, Tinder, Bumble ya kalau mau placement ya boleh lah. placement, ayo. Gue tuh profile picture dan gue connect Instagramnya ke semua platform ini. Dan kelihatan kan baju sehari-hari gue sama semua gitu, yang kebuka dan pendek, cuman kayak flowy gitu, jadi nggak ketat di bagian torso bawah. Ya, jadi karena itu. Dan especially di OkC nih, OkC kan lu bisa taruh seksualitas lu, kayak bisexual, pansexual, straight apa segala. Karena gue taruhnya bisexual, wah lu nggak ngerti, kayak terlalu sering orang tuh intro. Lu tau kan intro itu kayak lu message orang sebelum match kan ya. 3S Threesome question mark, threesome question mark, do you want to have a threesome with me question mark, atau kayak ini cowok kan? Iya, kebanyakan cowok ya, karena keseringan kalau gue match sama cewek, mereka nggak bakal se-rude itu. Dan ini masih intro nih, belum match. Obviously gue swipe left kalau kayak gitu kan. Tapi kayak ada juga yang nggak tahu diri kayak gitu. Tapi ada juga yang sok-sok main victim gitu. Kak, sorry banget nih kak, tapi kalau kakak berkenan atau apa gitu bahasanya, kayak kita boleh coba fantasy threesome kayak kak, aku ada pacar nih. Terus mereka main kirim foto pacarnya gitu, si cewek main kirim foto pacar ceweknya gitu ke gue atau apa gitu. Pokoknya kayak sosok polite gitu, padahal kayak gue magernya itu lu fetishize gue karena gue bukan straight. Ini serba salah sih ya. Gitu. Kayak if you're gonna ajak me to do anything, make sure ada connection dulu gak sih? Iya. Ini nih gimana ya? Ini bukan hal ini doang sih. Gue nggak tahu ya. Ini dengan gimana ya? Sopan santun Indonesia tuh, aduh. Tahu nggak menurut gue itu karena apa? Why? Karena baru zaman sekarang nih ada kanal-kanal kayak kita nih yang sex ed apa segala, atau buka cerita tentang pengalaman orang yang tadinya behind closed doors banget. Karena itu sesuatu hal yang tabu kan. Maka karena itu orang masih belum used to it. Jadi kayak mereka tuh kayak dikasih aplikasi kayak gini yang freedom banget nih. Lo belum siap sebenarnya. Belum siap dan belum tahu kayak etikanya. Kayak anak kecil yang baru main dating apps gitu rasanya, padahal umurnya udah 30-an kayak lo seharusnya udah berpengalaman kayak gini, tapi enggak gitu. Lo sok-sok main nanya semua cewek kayak 3S question mark gitu doang, kayak sejuta gitu. Kayak maksud gue kayak ya lo kalau mau ya kita nggak usah jauh-jauh dulu deh, lo kenal dulu deh apa kayak lo menjalin sebuah pertemanan dulu kayak. Nggak usah temen sih, tapi at least ya lo sopan santun gitu loh. Sopan santun dan kayak at least make sure lo berdua rasa vibe-nya itu sama. Jangan lo doang yang kayak attack gitu. Ya iyalah ceweknya lari. Iya sih. Jelas. Sama kayak halnya kayak kenapa gue, salah satu alasan gue bikin Overheard FWB karena satu, kolom ini belum ada, satu. Terus gue juga pengen nge-educate masyarakat tentang si FWB ini gitu loh. Concernnya seperti apa sih yang benar gitu loh. Cuman kadang yang salah ada di masyarakat bahwasanya kayak FWB mah gini buat ngewe doang lah. Lo nggak tahu aja. Kayak jangan. Like pada umumnya itu cuman kayak orang kira dua orang sange terus mereka temenan. Mungkin temenan atau mungkin mau cari pelarian dari pacarnya atau apa gitu kan. Iya, dia actually kayak misalkan gue sama dia temenan terus kayak tiba-tiba gue sayang sama dia gitu. FWB yuk cuma pengen seksnya doang. Sebenarnya nggak gitu juga gitu loh. Karena gue yakin FWB juga kan
pasti timbulnya karena FWB karena adanya sebuah persetujuan gitu loh. And it's so complicated, kayak semua orang per FWB-nya juga beda. Nah benar. Karena it doesn't just have to do with what you agreed with at the start, tapi also how things develop, ya kan? Itu. Kayak everyone can agree to certain things at the start, dan kita semua idealis kan. Kayak at the start kita ngomongnya apa, tapi nanti lanjutnya kayak apa kita nggak tahu. Dan di situ yang jadi messed up-nya. Menurut gue. Makanya kadang orang-orang banyak banget yang salah kaprah, kayak nggak usah jauh-jauh kayak gitu-gitulah. Orang yang kaget ngelihat lo bikin di intros kayak gitu aja, kayak lo udah gak tahu sopan santun satu. Terus juga ada juga orang-orang yang kayak nyari kayak FWB-an yuk, baru lo kenal nyet, lo baru kayak lo main dating apps tiba-tiba lo kayak gitu. Kayak intro juga sering selain threesome ya FWB-an yuk. Maksud gue kayak terus gue kira lo siapa? Iya, tapi kayak kalau gue ngomong kayak gitu agak-agak gue dikira lu siapa juga kan. Cuman emang perasaan gue kayak gitu, kayak first of all, kayak kalau lu punya bio yang beneran impresif dan foto-foto lu kelihatan orang impresif gitu. Kalau lu ngomongnya kayak gitu, gue maklumin dikit lah daripada yang lain. Tapi kebanyakan orang yang ngomongnya langsung kayak gitu, itu biasanya orang yang foto profilnya cuma 1 atau 2, bio-nya cuman let's have fun. Terus gak connect Instagram sama Spotify. Jadi how do I know what type of person you are? Iya. Iya kan? Iya, maksud gue ya lu tahu dulu deh konsen dulu gitu loh. Maksud gue kalau misalkan ya kita karena di FWB pasti kita ngomong FWB-nya aja dulu deh. Seenggaknya kalau menurut gue FWB terjalin karena lu ada sebuah pertemanan gitu loh. Jadi kayak nggak langsung tiba-tiba kayak lo strangers, tiba-tiba langsung FWB. Menurut gue itu kebanyakan orang miskonsepsinya itu kayak FWB. Kebanyakan orang as in cowok ya usually. FWB itu basically kalau lo ajak cewek FWB-an itu human sex doll lo. Kayak cewek tuh sering ada yang profilnya nggak lengkap gitu ya. Terus tuh intronya aja udah langsung FWB-an yuk. Berarti lu cuman mau trot dalam mereka atau masukin gitu kan. Kayak lu nggak tahu lu sebenarnya attracted to their, gak usah sejauh personality, tapi vibe aja lu nggak tahu lu attracted apa enggak. Berarti lu cuman mau sih. Dan sange doang itu bukan sange doang yang vibe, kayak sange doang yang beneran masukin doang. Dan menurut gue itu kayak has to do with misogyny sih. Maksud gue iya itu bahaya sih. Maksud gue kayak lo nggak gimana ya, yang salah adalah ya kayak gitu lo nggak tahu norma-norma aja gitu. Oke, sopan santun, cuman nggak gitu juga lah. Gitu, orang punya pilihan kayak lo bilang tadi, preference gitu loh. Jadi kayak nggak segampang itu juga. Dan gue pasti bilang kayak FWB itu juga bukan untuk semua orang gitu. Dan kayaknya kebanyakan orang sok keren mau langsung nanya FWB-an yuk atau threesome yuk, karena mereka juga parno kalau intronya hi smiley face bakal di ghosting. Tapi lu gak nyadar kayak kalau threesome atau FWB lu juga bakal di unmatch intronya. Lo harus kayak start a fucking conversation, dude. Iya. Kayak semua tuh harus tips gue itu kayak lo harus lihat, kayak lo harus nyimak profil ceweknya sebisa mungkin dan ask them a question yang spesifik ke cewek yang itu gitu loh, biar mereka beneran balas lo gitu. Jadi lo jangan kayak marah di ghosting anjir. Palingan gara-gara lo nya juga gak sopan santun gak sih? Tapi waktu itu gue pernah punya pengalaman. Ada cewek tiba-tiba kenal dating apps, tiba-tiba bilang ke gue, anjir lo gemes banget gitu. Terus tiba-tiba FWB-nya lah, gue kayak jadi kita ngobrol dulu deh, sini gue kasih tau ya, nih FWB tuh kayak gini loh gitu loh. Dia nggak tahu gue admin kan. Dia nggak tahu gue admin gitu loh. Gue bilang aja, gue nggak educate gitu. Terus habis itu tiba-tiba dia hilang aja. Gitu. Jadi kayak ya lemahnya edukasi sih gue yakin. Kayak kadang orang-orang yang speak up malah dianggapnya kayak aneh aja gitu loh. Aneh atau ngebacot atau so tau. Iya. Atau enggak banyak juga ya orang-orang yang nyari FWB di kolom komentar gue gitu kan, kayak FWB ini cewek dia mah kontol, lu ngapain, lu nyampah anjing gitu lah. Enggak, itu enggak ganggu sih sebenarnya. Iya, dan kayak cewek-cewek ini kayak I'm not trying to speak on behalf of them, tapi gue aja mau kayak on di podcast lo karena kayak pas lo chat gue aja gue nyaman gitu loh sama lo, padahal gue nggak tahu lo siapa sebenarnya. Kayak lo cuman temennya temen gue gitu, dan gue tuh udah nyaman sama lo bikin channel kayak gini dengan naratif ini, gue udah nyaman. Tapi kayak kalau di komen-komen kayak gitu pasti kayak followers yang brengsek kayak gitu kan pada pindah ke cewek-ceweknya kan ya.
Iya, dan itu Iya. pasti bikin gak nyaman. Iya, gue nggak tahu sih. Gue takut aja ketika nanti after podcast ini naik masuk di feeds gue, nanti gue nggak tahu nih apakah ada oknum-oknum yang DM lo Ya, secara tapi random. itu bukan salah lu sih itu. Ya udah, itu emang resiko yang gue Iya, udah iya. consider. Iya, karena gue yakin di masa kayak gini, di suatu hal yang kayak hutan yang gue sebar jalan nih, gue nggak tahu nih, gitu kan. Ya gue udah nggak bisa kontrol itu gitu loh. Karena banyak banget cewek-cewek yang flying victim gitu ke gue. Gue komen di lu banyak cowok yang diam lah. Ya gimana nyet, gue gak bisa ngontrol itu. Iya, Gue emang bukan it's a public space. Gue bukan developernya juga gitu loh kan. Gue gak bisa, gue udah It's ngasih. not like lo jadi buzzer tentang kayak gini ya. Kayak Iya gitu loh. Iya. Gue bilang kan, ya lu kalau nggak suka ya lu blok aja sih gitu loh. Lu juga punya hak untuk ngomong. Tapi orang juga punya hak untuk DM lo. Orang juga punya hak untuk nge-komen apa yang lu komen gitu loh. Jadi kayak ya gue juga punya hak untuk speak up atau gue punya konten ini ya. I feel like most of the people yang play victim kalau itu mungkin kayak nggak, masih kaget gitu message requestnya di flood sama orang-orang gak jelas. Kalau gue udah dari kecil karena mukanya boros kan ya, kayak nggak ada yang bisa nebak umur gue berapa, jadi main DM aja. Terus gue udah kayak dari dulu di surround sama creeps gitu loh. Bukannya gue kayak so cantik atau apa, tapi emang orang mau manapun, kayak cewek mau manapun, mau cakep atau enggak, itu emang pasti di surround sama creeps kalau udah public profile lo gitu loh. Jadi kayak gue udah biasa aja sih. Gimana Bukannya cara lo? gue condone it ya, jangan iya. sampai lu anjing semua. Tapi gimana cara lo untuk menyikapi hal itu? Sampai kayak lo kan sekarang udah biasa aja nih. Pada satu kayak anjing gitu loh. Mungkin karena tadinya kayak cuman sekali gitu. Tapi makin kesini makin sering. Tapi karena dari dulu udah kayak agak gimana ya istilahnya, nyicil. Jadi gue udah kayak emang ada banyak orang brengsek lah dari dulu. Ya udah gue used to it aja. Yang gue perlu blok gue blok aja. Yang gue bales ya gue bales gitu. Gila. Ini nih pelajaran nih buat teman-teman semua nih. Jadi kayak tolonglah sopan santun gitu loh. Lo tahu bukan semena-mena ketika lo tahu dia misalkan berbeda dalam orientasi seksualnya gitu loh. Dalam artian bukan lo semena-mena kayak trisam nggak gitu juga. Iya, kayak nyadar diri. Dan oke, nyadar diri itu paling yang gue utamakan ya. Tapi yang kedua itu jangan fetishize orang yang kayak emang bisa masuk golongan fantasi lo. Cuman gara-gara lo jarang ketemu orang yang masuk golongan fantasi lo, bukan berarti sekali-sekalinya lo ketemu udah langsung mereka pasti banget mau sama lo gitu loh. Kayak iya gue tahu fantasi itu seru, gue tahu banget, cuman kayak Iya sih. keep your head in reality juga. Lu boleh punya fantasi, cuman kayak harus dibalance lah anjir. Ini tuh udah hubungan sama orang lain. Kalau misalnya lu nontonnya hentai, itu kan fake anime characters, gak apa-apa lu fantasinya berkeliar kayak orang gila di situ gak apa-apa. Tapi kalau lu udah mau ajak manusia lain, lu harus tahu diri lah, balik ke dunia dulu. Ini sadar ya, anjing tampar. Iya. Iya. Sumpah. Tapi ngomong fantasi ya, fantasi lo apa sih? Banyak sih. Ya kasih tau dah. Bentar. Apa ya? Yang paling kayak oke, ini gue banget nih. Your fantasy. Kayaknya lebih ambigu. Gue semenjak kayak dari dulu udah sering searching tentang BDSM, tentang like psychology, tentang kayak gituan. Gue makin lama makin ambigu fantasinya, makin gak spesifik. Misalnya dulu kayak fantasinya tuh kayak specifically choking atau flogging atau apa gitu, spesifik banget kan. Itu karena baru tahu tentang kayak ginian. Tapi makin kesini makin ambigu. Jadi gue lebih sekarang tentang power dynamics. Apa itu? Jadi- Gue baru denger loh. Enggak, lo sebenarnya udah tahu konsepnya. Cuman ini kayak umbrella term untuk konsep-konsep yang mungkin lo udah kenal gitu. Kayak misalnya, ini bukan gue ya, tapi kayak yang DDLG gitu. Kayak Daddy's Little Girl gitu, atau age play, atau kayak misalnya ya. Ya, misal. Hypothetically incest, atau kayak stepsister, atau power dynamics, even kayak guru ke anak atau apa gitu. Dosen itu ke semua murid, ya iya, kan? itu semua itu
power dynamics kan jatuhnya, dan gue tuh interested banget into finding out gue sama orang yang gue baru kenal nih power dynamicsnya bakal kayak apa ya. Kok mereka gitu ya? Gue interestednya itu kayak dalam psychological aspeknya itu yang bikin gue penasaran banget dan fun banget. Soalnya kayak chemistry lo sama semua orang itu beda kan. Bener. Nah masalahnya gue belakangan ini nih kayak I would say sejak tahun ini udah jarang ketemu orang yang gue merasa ada chemistry. Ya berarti gue nggak bisa perkembangin itu Iya, sampai gue bisa kayak fantasinya liar kayak bayangin power dynamic-nya bakal kemana. Iya. Gak ada yang bikin gue kayak gitu, atau kayak you know that feeling yang butterflies in your stomach. Iya. Kayak nggak ada. Iya. Jadi gue udah. Tapi kriteria lu untuk kayak misalkan kayak gue orang baru nih, gimana caranya lu bisa tahu kalau misalkan oke, berarti ini gue ada chemistry loh sama dia, gue ada nyaman loh sama dia. Oh, gue tuh saking seringnya gimana ya? I feel like karena gue sering senyum, I look like I get along with everyone. Oke. Tapi sebenarnya itu gue cuman mau bikin semua orang di sekitar gue nyaman. Tapi gue pulang-pulang tuh kan gue biasanya mainnya di Jaksel, gue tidurnya di Jakpus nih. Gue perjalanan pulang itu panjang banget. Gue dalam Grab car-nya kayak beneran depresi banget, rasanya kayak baterai gue udah drain banget. Karena gue kayak coba susah payah mungkin untuk bikin semua orang nyaman, tapi gue nya sendiri sebenarnya pas pulang-pulang gak nyaman. Pokoknya ya gak nyaman, sebenarnya gak nyaman. Nggak kayak gini kayak gue pernah di dalam posisi kayak gini nih. Waktu itu gue nggak tahu sih apakah gue baru buat putus sama seseorang kali ya. Gue ketemu orang tuh kayak have fun, senyum, tapi ketika lu jalan balik tuh kayak anjing sepi banget. Iya, karena you're not even sengaja lying to the people around you that you're having fun, tapi lo pun kayak lying to yourself. Iya. Jadi baru nyadar itu pas dengerin musik ngegalau pas OTW pulang. Iya, kayak tiba-tiba kayak hampa gitu gak sih? Iya, Kayak, jadi kayak balik ke pertanyaan lo yang gue gimana caranya tahu ada chemistry sama orang, itu pas gue pulang-pulang nyadar gue tuh actually really happy. Dan gue tuh pulang-pulang mikirin mereka. Ya kayak gue mikirin mereka kayak kapan ketemu lagi kali ya. Iya. Gitu kayak gue yang WhatsApp dulu gak ya gitu. Kayak itu yang bikin gue nyadar oh shit I'm interested in them. Soalnya biasanya gue pulang-pulang capek banget kan. Jadi sekali-sekalinya gue kayak ada kepikiran gue WhatsApp dulu kali ya, itu pasti gue udah interested. Berarti kayak nanya lu udah sampai rumah atau belum? Dan gitu. itu bukan cuman in a sexual way, tapi pasti untuk new friendships juga. Iya. Ini bener sih, ini saat baru sini bener juga ya. Kadang ya kayak ibarat lo punya gebetan lah ya. Iya. Lo dari jalan ketemu awal semangat sampai pulang tuh anjing kok gue kangen dia ya. Iya, cuman semenjak FWB dan ONS culture jadi hype nih di sini. Oh my god. Jadinya kata-kata istilah gebetan itu udah kayak orang-orang udah kira itu not cool kan. Jadi kayak makin jaim lagi menurut gue semua orang untuk admit oh gebetan gue nih. Soalnya takutnya kayak salah kira gitu gak sih? Iya, jadi orang tuh jarang banget like these days gue nyadar kayak jarang banget admit seseorang itu gebetan mereka, karena mereka lebih mending oh gue mau jadi ini orang FWB atau gue mau tidur bareng nih orang. Kayak kalau gebetan lu cerita-cerita nih ke lingkungan lo, oh ini gebetan baru gue atau gue mau jadiin dia gebetan gue, lo ada vulnerability untuk kayak orang expect lo pacarin dia, dan lo kalau nggak bisa sampai pacarin dia berarti lo yang malu sendiri kan. Menurut gue kayak gitu. Jadi semua orang pada minder ngomong gebetan. Iya, jadi sekarang tuh jadi sok seksual. Iya, maksud gue sok to the point. Iya. Maksud gue adalah sebenarnya kalau orang-orang kayak gini gue nggak tahu sih apakah mereka terkucilkan dalam suatu pergaulan. Jadi kayak anjing gue biar keren gitu. Dan kayak kalau pressure sih. Iya, tekanan-tekanan dari kanan kiri ya. Tapi ya ini lingkungan juga. Cuman maksud gue adalah ketika kita bahas FWB deh. FWB kan sebuah relationship yang nggak apa ya, lo nggak bisa masuk ke dalam suatu hubungan yang hidden gitu loh. In the gang, gue nggak tahu nih siapa teman gue yang FWB-an, siapa yang pulang ke klub nyata check in, gue nggak tahu. Kan itu suatu hal yang emang sebenarnya kita diam aja anjing gitu loh. Iya. Ya kalau misalkan gebetan, ya sebenarnya lebih enak gak sih kayak ya gue lagi deket sama dia gitu loh. Iya, cuman tentang bedanya FWB sama gebetan itu kayak FWB lu bisa sok-sok punya naratif kayak oh iya ngewe gitu loh. Kalau gebetan itu lu udah
expose ke orang di lingkungan lo bahwa lo tuh udah main perasaan. Iya. Dikit, even though dikit, perasaan itu orang tuh kayak vulnerable banget sama perasaan kan. Kalau ngewe kan so keren. Ini ya, gue nggak tahu sih kenapa orang-orang kayak Makanya gue jarang punya koneksi yang kayak koneksi sama orang ya, chemistry sama orang recently yang wholesome. Karena semua orang lagi kaget FWB-an ONS-an. Iya, dan kayak orang tuh makin Apalagi karena gue dulu sering speak up tentang FWB dan ONS. Jadi semuanya udah otomatis kira gue tuh gak mau digebetin gitu loh. Kayak gue udah fix mau ONS gitu kayak. Iya, benar-benar. Padahal sebenarnya I'm much more of an emotional person than most people think. Iya. Gue tuh harus ada emotions dulu loh baru bisa have like a sexual chemistry with someone. Iya. Bener lah, itu harus gak sih anjing? Karena kalau misalnya lu gak punya chemistry atau lu gak bisa attach feeling sama dia, karena lu gak bisa ngaceng. Kayak gue pribadi ya, kayak anjing gue gak ngaceng. Tapi lo gak kayak cowok pada umumnya anjir. Cowok mah kayak cewek manapun juga ngaceng anjing. Kalau udah diranjang mah. Masalahnya ceweknya yang sering fake orgasm kan jadinya. Itu dia permasalahan. Ya bagaimana kan. Ya makanya gue harap kalau kayak gitu ya lo terbuka tentang komunikasi sih. Gimana pun ya lo kalau interest sama orang ya lo bilang. Jangan seakan-akan kayak so faking gitu aja. Jadi kayak ntar malah lolonya juga gitu. Minus gila ya. Gila. Karena ya lo yang bukan berarti lo yang sering ngomongin ONS, FWB itu lebih pengen ONS dan FWB, nggak gitu juga gitu loh. Ya gue juga pengen ada kali gebetan yang mau deketin gue, jangan dalam kata kutip ya gue mau serius gitu loh. Sama halnya kayak gue, kalau misalkan in the case ya gue deketin cewek dan gue udah mulai oke nih gue percaya nih. Kayak gue boleh cerita deh gue siapa gitu kan. Misalkan oke gue punya ini loh, kerjaan gue ini loh, gue sebagai owner ini loh, admin ini loh gitu loh. Pasti dia kayak mikir, ih pasti lo mau FWB-in gue ya. Kan kayak fuck. Gak usah dari gue speak up tentang sex ed. Dari baju gue aja ada yang anggap serius gitu loh masalahnya. Anjing. Dan itu gue udah enek banget sama orang gak bisa anggap gue serius cuman gara-gara baju gue. Padahal ini baju bukan untuk lu ngentot. Itu tuh baju untuk kayak nge-hide buncit gue. Jadi itu buat diri sendiri. Sebenarnya tuh gue nggak usah mamer tete. Cuman ini tuh buat nge-balance buncit gue gitu loh. Self love buat, lah. Iya. Salah satu bentuk self love lah. Iya. Cuman karena emang kayak cewek punya tete, gue dipikir caper gitu kan ya. Kayaknya lah. Ngomong-ngomong caper kali ya. Terakhir nih, pesan lo nih untuk para pendengar. Apa? After all kita ngobrol panjang lebar. Ada pesan atau kesan? Pesan dulu deh. Bedanya pesan sama kesan apa ya? Pesan itu ya gue ngasih pesan nih buat para pendengar bahwasanya A B C D E. Kesan itu kayak oke gue gimana ya gue ngobrol sama gue gitu. Pesan gue untuk yang dengerin ini, jangan intro pakai trisam atau FWB yuk ya, bajingan lo semua. Kesan gue, Tolong ini thumbnail ya. Tolong ya. kesan gue itu adalah gue sering pakai baju kebuka, tapi I have a lot to say. So hear what I have to say gitu loh. Don't let my body speak for me. Don't let your perceptions of my body speak for me. Karena ini tuh my self expression dan gue emang into fashion dan subculture. Jadi nggak usah dapetin konklusi sendiri tanpa lo lebih kenal gue gitu. Ya. Gila. Terima kasih loh. Becky telah ngobrol. Arigato. Hampir 45 menit kita ngobrol gak terasa ya. Arigato. Gila. Ibu produser kayak udah pusing banget nih. Nanti dia mikirin kayak nanti gue ngeditnya gimana gitu kan. Iya, ini cut off bagian mana ya? Oke deh, terima kasih Becky sudah mampir di FW Thank you. Podcast dan jangan lupa untuk follow Instagrammu di mana, Bek? Rebecca Jessica. Oke, dan jangan lupa untuk Sobat Nganu untuk selalu support gue di @overtofwb karena akunnya kesuspend, jadi follow gue. Kasian. Follow gue di @overtofwb podcast. Yang mau kirim cerita boleh banget di sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di sini gue Mimin pamit dari suara dan Bye bye. bye bye.